Hai, gimana kabar kalian? Seperti biasa, kita akan mereview ulang sebuah film yang berjudul Yarukia Night. Tanpa lama-lama lagi, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian atur dulu posisi kalian, kenakan handsfree, dan siapkan makanan andalan kalian. Dan selamat menonton. Intro. Kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Di awal film ditunjukkan seorang pria bernama Gosuke yang baru pindah ke sekolah SMA baru. Dan dia adalah cowok yang otaknya omes dan suka melihat bagian tubuh wanita, dan ia suka mengangkat rok-rok cewek di sekolah untuk dapat melihat keindahan alam di dalamnya. Anjir. Di sekolah baru dia ingin melakukan sifat omesnya, di mana di sekolah baru ini sangat banyak cewek-cewek cantik dan memakai rok yang pendek. Pas ia ingin melakukan kejahatannya, ia dicegat cowok-cowok dari sekolah itu dan berkata, "Jangan melakukan hal seperti itu karena sangat berbahaya. Dan sebaiknya mencari sekolah lain saja." Mendengar itu, Gosuke tidak tahu kenapa mereka berkata seperti itu. Dan ia mengikuti cowok-cowok tadi karena ia penasaran dengan perkataan mereka. Dan Gosuke pun melihat ada sekelompok cowok yang sedang dihukum oleh kelompok cewek yang dipimpin oleh Chisako. Dan cowok yang dihukum ini disuruh menonton film mantap-mantap, dan kalau sampai batang mereka tegang, maka mereka akan tersengat aliran listrik. Melihat hal itu, Gosuke pun menerobos masuk dan menghentikan perbuatan Chisako yang tidak menghargai batang-batang pria. Tak lama pun muncul gadis cantik ketua OSIS di sekolah itu, bernama Shizuka, dan dia adalah biang dari semua kejahatan-kejahatan terhadap batang-batang cowok di sekolah itu. Gosuke pun dengan lantangnya menolak perlakuan seperti itu, dan dia pun langsung membuka seluruh rok cewek yang ada di ruangan itu. Lalu pas dia ingin membuka rok Shizuka, Gosuke malah dihajar oleh Shizuka, di mana Shizuka adalah ahli bela diri. Lanjut, setelah dihajar, Gosuke yang pingsan tersadar di sebuah ruangan, di mana di ruangan itu terdapat cowok yang telah disiksa tadi. Dan mereka bercerita kepada Gosuke bahwa sekolah itu dulunya adalah sekolah biasa yang memiliki aturan ketat dari seorang guru BP bernama Arashi. Karena ketatnya, guru Arashi membuat aturan bahwa cewek harus memakai rok setinggi 50 cm di atas lutut. Dan kalau ibarat kata, kalau ceweknya duduk, maka keindahan alam pun terlihat. Nah, kebijakan ini sangat memberatkan para siswa di sekolah itu, yang akhirnya datanglah Shizuka, ketua OSIS sekolah itu, menghajar guru Arashi sampai kelabakan. Setelah itu, guru Arashi pun tidak pernah lagi datang ke sekolah. Semenjak itulah Shizuka membuat aturan baru bahwa di sekolah itu cowok tidak bisa bertindak. Dan sekolah itu akhirnya dikuasai oleh cewek karena Shizuka beranggapan bahwa semua cowok itu sama seperti guru Akashi yang omes. Mendengar itu, Gosuke pun menjadi ketua OSIS cowok di sekolah itu dan berencana ingin merubah sekolah itu ke sistem aturan awal dan normal kembali. Dan Gosuke pun membuat permohonan kepada Shizuka untuk tidak semena-mena kepada cowok di sekolah itu. Dan jika Shizuka tidak menerima permohonan itu, Gosuke mengancam akan membuat onar di sekolah itu seperti membuka rok cewek, mengintip para cewek yang sedang mandi, dan menyamar menjadi cewek untuk dapat melihat para cewek yang sedang ganti baju. Shizuka yang kesal melihat tingkah Gosuke yang semena-mena terhadap cewek, ia pun menantang Gosuke untuk berkelahi.
Dan jika Gosuke yang menang, maka aturan sekolah akan kembali ke awal seperti biasa. Saat pertarungan ingin dimulai, Shizuka membuka bajunya, di mana ia hanya mengenakan pakaian mini, dan Gosuke melalak melihat keindahan gantungan kunci Shizuka yang membuat ia kalah dari Shizuka. Tetapi bukan kalah karena berkelahi, melainkan karena kenikmatan cuci mata. Di saat pertandingan berlangsung, tiba-tiba muncullah sosok guru Arashi yang kembali lagi ke sekolah dari pertapaannya yang melatih batangnya bisa sekuat baja. Melihat guru Arashi, Shizuka mencoba melawan, tetapi guru Arashi tidak merasa apa-apa karena pertapaannya. Lalu Gosuke juga mencoba melawan guru Arashi, tetapi Gosuke hanya gampang dikalahkan oleh guru Arashi. Lalu guru Arashi pergi dari situ dan berkata bahwa ia akan kembali mengajar di sekolah itu dan melakukan aturan baru di mana cewek memakai rok 100 cm di atas lutut. Mendengar hal itu, semua siswa dan siswi di sekolah itu malah bersatu ingin mengusir kembali guru Arashi karena tidak setuju dengan aturan guru Arashi. Lalu Shizuka mengajari Gosuke teknik bela diri agar ia dapat melawan guru Arashi sebagai ketua OSIS cowok di sekolah itu. Di malam hari sebelum hari pertarungan, Gosuke melawan guru Arashi. Shizuka memberikan sebuah amplop kepada Gosuke, di mana amplop itu hanya bisa dibuka ketika keadaan mendadak saja. Keesokan harinya pun tiba, di mana guru Arashi telah berdiri di gerbang sekolah, dan para siswa dan siswi pun sudah siap melawannya, yang diketuai oleh Gosuke dan Shizuka. Gosuke mencoba menceramahi guru Arashi untuk tidak kembali lagi ke sekolah itu, dan guru Arashi pun marah dan memukul Gosuke, dan Gosuke pun melayang ke udara akibat tunjangan guru Arashi. Para siswa dan siswi yang melihat Gosuke kalah, nyali mereka pun menjadi ciut, dan guru Arashi berkata kepada mereka, ia akan memaafkan kelakuan mereka di hari ini, asalkan Shizuka mau menjadi pelayannya untuk melakukan skidipap-pap. Shizuka yang bingung dan tak memiliki alasan lagi, ia menerima perkataan guru Arashi yang akan dijadikan budaknya untuk skidipap-pap. Tiba-tiba Gosuke pun kembali dan melihat Shizuka yang diberikan rantai anjing membuat dia menjadi marah. Di pertarungan ini, ia mengeluarkan lingkaran kemampuannya dengan lingkaran setan yang dikelilingi majalah seks untuk menaikkan tenaganya. Dan gobloknya lagi, Gosuke pun kalah lagi. Gosuke pun kembali lagi dan ingin bertarung lagi meski dengan keadaan yang sudah babak belur, ia tetap mencoba mengalahkan guru Arashi. Dan di sini Gosuke mengeluarkan ilmu andalannya, yaitu sempak kekeluargaan dari Konoha. Dan semua para siswa pun langsung berbaris dengan pose mesum sambil memperlihatkan sempak mereka agar jurus sempak Konoha Gosuke keluar dan guru Arashi pun tumbang. Guru Arashi pun bangkit kembali dan menangkap Gosuke dan melemparkannya hingga tergelepar. Dan Gosuke yang kehabisan jurus, dia tidak bisa lagi mengalahkan guru Arashi. Dan mendengar itu, Shizuka pun bergegas dan menampakkan bundaran alaminya kepada Gosuke, yang mengakibatkan kekuatan batang seibu dewa Konoha. Gosuke pun bangkit dan ia berhasil mengalahkan guru Akashi. Di akhir film, Gosuke pun penasaran dengan isi amplop dari Shizuka. Dan Gosuke pun berkata bahwa amplop itu telah hilang. Shizuka pun yang kaget
Seketika ia berkata bahwa isi dari amplop itu adalah fotonya saat telanjang bulat. Dan ternyata amplop itu masih dipegang Gosuke, dan ia membuka amplop itu yang terdapat keindahan alam surgawi milik Shizuka. Dan film pun berakhir.